Setelah beliau sholat kita baca doa kita, kemudian bertawud sebelum baca Bismillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istaftaha salatahu bitakbir, membuka salatnya dengan takbir Allahu Akbar. Tsumma yaqul, kemudian Rasulullah mengatakan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ada yang sudah hafal atau terbiasa dengan bacaan itu ketika salat malam. Habis Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, kan habis itu baca bismillah sebelum Al-Fatihah. Ta'awudnya itu a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Jadi iftitah, setelah baca iftitah kemudian berta'awudz pada Allah. Ya, kalau belum mulai dibiasakan karena meniru contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Akhrajahu ashabus sunan, dikeluarkan oleh ashabus sunan. Atau sesuai dengan apa yang Allah nyatakan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an, maka mulailah dengan ta'awud. Maka kita sering dengar orang yang kok enggak baca bismillah tapi dia baca ta'awud karena mengikuti yang Allah nyatakan. Surat An-Nahl ayat 98 diantaranya ya. Itu. Saya tadi maaf langsung saja ya, langsung gas gitu ya. Saya sempat membaca, maaf, sebelum berangkat tadi publikasinya Lukman Hakim ST. Jangan-jangan ini jamaah yang bertanya, ST kok ngocoknya tafsir, sarjana teknik kok ngocoknya tafsir. ST-nya itu sekolah dulu di Surabaya, sinau tafsirnya dulu di pondok pesantren. Jadi 6 tahun sinau di pondok pesantren, jadi sinau cara Arab, sinau bahasa Arab, baca kitab tafsir. kerja di Merpati namanya Pak Ponidi. Ya Allah, ikhwati fillah rahimakumullah. Kadang-kadang hidup itu kita seolah-olah kok ngene ya. Ya memang seperti itulah, kita ngelakoni hidup yang sudah Allah tentukan. Kadang-kadang di sana, tahu-tahu di sana. Kita bersyukur kepada Allah di hari-hari akhir kita mungkin, atau di hari-hari yang kita bisa lalui, kita dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik, berbuat khair, dekat dengan agama Allah, dekat dengan Islam, dekat dengan Quran. Seandainya Allah mudahkan kita untuk bermaksiat, ya Allah, alangkah ruginya. Saya juga bersyukur. Terlepas itu, ma ansabi min ni'matin aw bi ahdin min khalqika faminka wahdaka ya Allah la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru. Ya Allah, siapapun yang berbuat kepada hamba, apakah itu nikmat yang Engkau berikan atau melalui hamba-hambamu yang lain, ya Allah, hakikatnya semua itu adalah menjadi kehendak-Mu. Engkau yang menghendaki hamba itu seperti ini, maka berikanlah karunia kepada hamba untuk senantiasa mampu bersyukur atas apa yang Engkau tetapkan. Kita bersyukur. Yang hadir itu coba kita tadi saya berangkat dari sana, yang buka lapak masih tetap aja buka lapak, tidak mau tutup sejenak, datang salat maghrib. Mungkin ada, tapi sebagian besar mungkin ya tutup aja, buka lapak. Padahal yang memberikan rezeki itu kan Allah. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun yang dilakukan oleh yang ada di muka bumi ini, yang melata merayap di atas muka bumi,
Allah sudah tentukan rezekinya. Kapan dia saatnya mendapatkan, kapan dia mendapatkan rezeki, kapan dia akan dikebumikan. Mustauda'aha, mustaqarraha. Baik, saya lanjutkan ya. Tafsirul basmalah. Sekarang tafsir bismillah. Al-ma'na abda'u bi tasmiyatillahi wa dzikruhu qabla kulli syai'. Memulai menyebut nama Allah, mengingatnya sebelum melakukan segala sesuatu. Musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri talaban minhu wahdah la'ud. Musta'inan, i'anah, bersandar kepada Allah jalla wa ala, jalil yang mulia, wa ala dan maha tinggi, fi jami'i umuri atas setiap urusanku. Jadi ketika kita membaca bismillah, sesungguhnya kita menyandarkan segala urusan kita kepada Zat yang maha tinggi, jalil yang maha mulia, wa ala dan maha tinggi atas setiap urusan yang kita hadapi. Talaban minhu wahdahul aun, meminta hanya kepadanya tempat berlindung. Fa innahu rabbul ma'bud dzul fadlil wal jud, karena sungguhnya dia Rabb yang disembah, yang diibadai, yang memiliki segala keutamaan dan segala kemuliaan. Wa as'ar rahmah kathirut tafaddul wal ihsan. Maha luas kasih sayang Allah itu, rahmatnya itu maksudnya. Kathirut tafaddul, banyak keutamaan, fadilah yang dimiliki, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wal ihsan, dan apa ya? Ihsan itu kalau definisi Nabi itu anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, apapun yang kau lakukan dalam rangka niatan ibadah kepada Allah, seolah-olah engkau melihat Allah itu ada di hadapanmu. Kalau perasaan itu, rasa itu, kemampuan itu tidak engkau miliki, fa innahu yarak, maka yakinlah bahwa Allah itu mengawasi kita. Seperti halnya kalau kita berpuasa gitu, di tempat tersembunyi, haus dahaga ini rasanya, kita tidak mau meneteskan air ke tenggorokan kita kan, karena kita tahu bahwa Allah itu mengawasi kita. Sayang kalau puasa kita kita nodai dengan setetes atau kita batalkan dengan setetes air. Nah itu. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, ihsan itu tidak ada batas, tidak ada batasnya. Ihsan Allah itu dia tetap menerbitkan matahari dari timur. Walaupun hamba-hambanya kufur kepadanya, dia tetap menurunkan air hujan. Walaupun hamba-hamba itu tidak beribadah kepadanya, tidak bersujud kepadanya, Allah tetap turunkan hujan. Allah tetap menumbuhkan tanaman, walaupun yang menanam tanaman itu orang kafir. Itu ihsan. Maka Allah katakan wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat ihsan. Nggak ada batasannya, nggak ada batasannya kita berbuat baik ke orang tua. Itu ihsan. Dimarahi dia apa ya? Saya berbuat ihsan kepada orang tua. Dimarahin digini. Sabar. Ini karena perintah Allah. Kenapa kok hanya saya saja? Kakak saya, adik saya, kenapa nggak disuruh orang tua saya, ibu saya, kok kenapa nggak nyuruh dia? Kok saya saja? Ya Allah, ini ihsanku kepadamu ya Allah. Ihsanku kepada kedua orang tuaku ya Allah. Ya sudah itu, karena Allah perintahkan. Dan terhadap kedua orang tuamu berbuat ihsan. Tidak ada orang tuamu yang mukmin, orang tuamu yang kafir. Allah tetap wabil walidaini ihsana. Terhadap kedua orang tuamu berbuat ihsan. Allazi wasi'at rahmat kulla syai', yang Allah itu maha luas, sangat luas kasih sayang
kasih sayangnya. Wa amma fadlihi jami'al anam, dan fadilah keutamaan yang Allah berikan seluruh kepada manusia itu sifatnya sangat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari dalam menafsirkan bismillah, Inna Allah Ta'ala dzakarahu wa taqaddasat asma'uh. Sungguhnya Allah Ta'ala mengingatkan, menyebutkan siapa namanya. Dia sebutkan namanya Allah. Lisan manusia itu mudah untuk mengucapkan Allah. Kalau seandainya kita tidak mengenal, Allah menyebutkan, mengenalkan dirinya dengan nama Allah, bagaimana kita menyebut Sang Pencipta itu? Sang Pencipta, Tuhan, Dia menyebutkan namanya Allah. Bismillah, Dia sebutkan namanya, agar kita tidak bingung, kita tidak meraba-raba seperti awajadaka dhallan fahada. Hampir Muhammad, engkau berada dalam kondisi yang bingung dalam cara beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk. Karena kita butuh, manusia itu butuh beribadah kepada Allah, butuh bersandar kepada Allah. Dia butuh menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang lebih dahsyat. Itu manusia. Addaba Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ta'limi dzakara asma'ihi al-husna amama jami' af'alihi. Beliau, Allah Ta'ala memberikan ajaran kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengajarkan, menyebutkan namanya yang baik di atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Wa ja'ala dzalika li jami' khalqi sunnatan yastunnawnu biha, dan dengan cara itu mengenalkan kepada seluruh makhluk ciptaannya sunnah yang harus dilakukannya. Ya, kita harus menirunya dengan menyebut, mengetahui namanya Allah. Wasabilan yattabi'unahu 'alaiha faqulul qa'il bismillahirrahmanirrahim idza ftahata liyan suratun yunabbi'u an anna muradihi aqra'u bismillah wa kadzalika sa'il af'al. Kullu amrin la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus, tidak diterima oleh Allah. Isya jam berapa? 18? Oh 19, masih cukup. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya langsung dari Alhamdulillah aja ya. Qulu ya ibadi idza aradtum syukri wa thana'i alhamdulillah. Allah memperkenalkan cara kita bersyukur, tidak berterima syukur ilallah, syukur lillah, nah. Tapi ucapkanlah alhamdulillah. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami bersandar. Nakhussuka ya Allah bil ibadah. Ya Allah, hanya khusus kepadamu ya Allah aku beribadah. Wa nakhussuka bi talabil i'anah fala na'bud ahadan siwaka. Laka wahdak nadhullu wa nakhda'u wa nastakinu wa nakhsha. Ya Allah, luar biasa ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita ucapkan itu. Ya Allah,
hanya kepadamu ya Allah, kami khusus kepadamu ya Allah aku beribadah, bukan kepada selain Engkau. Dan hanya kepadamu ya aku kami meminta perlindungan, akan meminta menyandarkan segala urusan kami. Fala na'bud ahadan siwak, maka kami tidak akan menyembah sesuatu pun kecuali Engkau. Laka wahdak nadhullu wa nakhda'u wa nastakinu wa nakhsha. Hanya kepadamu ya Allah kami menghinakan diri kami, merendahkan diri kami, menenangkan diri kami, dan membuat kami takut. Totalitas sudah. Kalau orang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan laka na'bud wa laka nasta'in, bukan. Kalau laka na'bud, kepadamu aku menyembah. Tapi kalau iyyaka, betul-betul sungguh-sungguh, kalau ada bahasa yang lebih dahsyat lagi, itu bahasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah kalau ada orang yang terus mengucapkan gini terus dia korupsi, itu jangan ucapannya yang kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya kalau sholatnya betul-betul ya pasti dia akan mampu mencegah dirinya dari kecenderungan dia berbuat keji dan mungkar. Berarti sholatnya itu tidak membuat dia terjauh dari keji dan mungkar. Demikian berarti kalau dia melakukan seperti itu. Wa iyyaka rabbuna nasta'inu ala ta'atika wa maradhatika fa innakal mustahaqqu li kulli izlali wa ta'dil. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyandarkan ketaatan kami, dan hanya kepadamu kami mengharapkan keridhaan-Mu. Fa innakal mustahaqqu, sungguhnya Engkau adalah yang berhak, likulli ijlali wa ta'dil, dengan segala kemuliaan dan keagungan. Wala yamlikul qudrati ala aunina ahadun siwak, dan tidak ada seorang pun yang mampu berkehendak atas diri kami, memberikan perlindungan atas diri kami, kecuali hanya Engkau. Dahsyatnya surat Al-Fatihah. Athna ala abadi, ketika kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengatakan athna ala abdi, athna alayya abdi, hambaku memujiku, kata Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin majjadani abdi, hambaku itu memuji aku, mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah perjanjian aku dan hambaku, kata Allah. Dan menjadi hak hambaku apa yang dia pinta. Ayat berikutnya, apa yang diminta oleh hambaku itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ikhwati fillah rahmatullah. Permintaan ini bukan sesaat saja, tapi ini permintaan yang kontinu terus menerus kepada Allah. Karena apa? Kita kan makhluk yang bebas. Kita tidak dipaksa oleh Allah. Faminkum kafirun wa minkum mu'min, kata Allah. Di antara kalian pasti ada yang berkafir kepadaku, di antara kalian pasti ada yang beriman kepadaku. Silahkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia ini, silahkan dia memilih jalan kedurhakaan atau dia memilih jalan ketakwaan. Tapi yang berbahagia ketika dia memilih, si hamba itu memilih jalan ketakwaan. Nah, maka ketika kita diberikan kebebasan oleh Allah ini, kita butuh sandaran kepada Allah agar dia senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, agar kita tidak salah dalam memilih, tidak salah menentukan jalan. Maka kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ay dullana wa arsyadana ya Rabb ila tariqikal haq wa dinikal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk, arahkanlah kami ya Rabb
kepada jalanmu yang benar dan ajaranmu, dinmu yang lurus. Wa thabbatna 'alal Islam alladzi ba'atsta bihi anbiya'aka wa rusul. Dan kokohkanlah, teguhkanlah kami dalam din Islam ini, yang dengan din Islam ini engkau utus para nabimu dan para utusan. Wa arsalta bihi khatamal mursalin, dan engkau mengutus nabi terakhir para utusan itu. Waja'alna mimman salaka tariqal muqarrabin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menempuh, berada di atas jalan orang-orang yang mendekatkan dirinya kepadamu. Luar biasa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah, bukan kata orang-orang orientalis, kata orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Oh, itu orang Islam itu senantiasa dia berada dalam kesesatan. Kenapa? Karena dia senantiasa meminta jalan petunjuk. Berarti kan dia belum dapatkan petunjuk. Oh, stop. Salah. Justru karena kita diberikan kebebasan untuk memilih, maka kita minta petunjuk kepada Allah agar kita tidak salah dalam menentukan pilihan-pilihan itu. Dalam setiap keputusan kita, tidak hanya urusan agama tapi urusan dunia. Memutuskan ketika kita berniaga, bertransaksi, bekerja, kita butuh petunjuk Allah. Dan nanti Allah akan berikan petunjuk itu dengan caranya yang sudah Allah tentukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Manhum minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan orang-orang yang Kau beri petunjuk yaitu diantaranya jalan para nabi. Ya nggak mungkin kalau sekarang ada nabi. Oke. Siddiqin, orang-orang yang jujur. Mungkin masih ada siddiqin sekarang. Atau asyuhada, masih ada sekarang orang-orang yang syahid. As-salihin, masih ada orang-orang yang salih. Jadi kalau nabi sudah tidak ada, ya karena nabi terakhir itu Rasulullah SAW. Tapi siddiqin mungkin masih ada, asyuhada masih ada, salihin masih ada. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman rafiq. Tariqa man tafaddalat alaihim bil jud wal in'am, jalan orang-orang yang Engkau berikan karunia kepada mereka dengan segala kemuliaan dan kenikmatan yang Engkau berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang-orang yang Engkau murkai, atau dan bukan juga orang-orang yang dzalin, orang-orang yang sesat. Aila taj'alna ya Allahu min zamarati a'daikal haidina 'anis siratil mustaqim. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk golongan dari musuh-musuh-Mu yang menyekutukan Engkau, yang menyimpangkan kami dari jalan yang lurus. As-salikina ghairal minhajil qawim, yang senantiasa menempuh jalan yang lurus. Orang-orang yang Engkau murkai, al-yahud al-maghdubu alaihim awin nasara ad-dhalin, orang-orang Yahudi yang Engkau murkai. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu mereka mencederai, mencelakai, mengkhianati para utusan-utusan Allah. Awin nasara adzalin, dan orang-orang Nasrani yang dia sesat jalan mereka. Alladzina dhallu an syari'atikal qadsiyah, yang mereka sesat dari syariatmu yang suci. Fastahaqqul ghadab wal la'natul abadiyah, maka mereka berhak mendapatkan kemurkaan dan kelaknatan dari Allah yang
abadi. Allahumma amin. Alhamdulillah kita bisa selesaikan surat Al-Fatihah ini, dan mudah-mudahan pada pertemuan yang berikutnya kita bisa masuk surat Al-Baqarah, atau nanti kita tambahkan fadilah atau beberapa komentar yang diucapkan oleh beberapa ulama tentang surat Al-Fatihah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.